Ketegangan diplomatik di Timur Tengah meningkat setelah Israel melancarkan serangan udara ke ibu kota Qatar, Doha, pada Selasa, 9 September 2025, dengan klaim menargetkan para pemimpin senior Hamas. Namun, laporan dari The Washington Post dan sejumlah media internasional mengungkap bahwa Badan Intelijen Israel, Mossad, menolak rencana awal untuk melakukan operasi darat terhadap tokoh Hamas di wilayah tersebut. Israel melancarkan serangan udara di Qatar pada hari Selasa, mengklaim serangan tersebut menargetkan para pemimpin senior Hamas. Mossad dilaporkan tidak hadir dalam pernyataan resmi Israel. Dua orang Israel yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa badan intelijen tersebut telah menolak rencana terbaru untuk melakukan operasi darat. 3 alasan Mossad tolak perintah membunuh pemimpin Hamas di Qatar. 1. Tak ingin merusak hubungan baik dengan Qatar. Kepala Mossad, David Barnea, menentang langkah tersebut, sebagian karena tindakan tersebut dapat merusak hubungan yang telah ia dan agensinya jalin dengan Qatar, demikian dilaporkan The Washington Post. Qatar telah menjadi tuan rumah bagi Hamas dan menjadi mediator perundingan gencatan senjata, kata sumber tersebut. Kelompok Palestina tersebut mengatakan serangan udara tersebut gagal menewaskan para pejabat tinggi, termasuk pelaksana tugas pemimpin Khalil Al-Hayya, tetapi menewaskan beberapa kerabat dan ajudan, serta seorang perwira Qatar. Para analis berpendapat bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mungkin telah kehilangan kesabaran dengan negosiasi gencatan senjata. Kepala Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, juga menentang waktu serangan tersebut, sementara Menteri Urusan Strategis Ron Dermer dan Menteri Pertahanan Israel Katz mendukung Netanyahu. Nitzan Alon, seorang perwira senior IDF yang bertanggung jawab atas negosiasi penyanderaan, tidak diundang ke rapat perencanaan untuk menghindari pertentangan. 2. Mossad menarget pemimpin Hamas dalam jangka panjang. Kekhawatiran Mossad membentuk kapan dan bagaimana serangan itu dilakukan. Kita bisa menangkap mereka dalam 1, 2, atau 4 tahun dari sekarang, dan Mossad tahu bagaimana melakukannya, kata seorang Israel. Mengapa melakukannya sekarang? Qatar mengecam serangan itu sebagai terorisme negara dan pengkhianatan terhadap proses mediasi. Israel membela serangan itu sebagai respons terhadap kesempatan langka ketika para pemimpin Hamas berkumpul di satu lokasi, dan terhadap serangan Hamas baru-baru ini di Yerusalem yang menewaskan 4 tentara di Gaza. Melansir NDTV, Netanyahu membela tindakan Israel, dengan membandingkannya dengan respons AS terhadap serangan 11 September oleh kelompok teroris Al-Qaeda. Saya katakan kepada Qatar dan semua negara yang melindungi teroris, usir mereka atau bawa mereka ke pengadilan. Karena jika tidak, kami yang akan melakukannya, katanya. Ia menyebut serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober sebagai momen September 11 dan menuduh Doha menyediakan tempat berlindung yang aman bagi para teroris. Fokus menyelamatkan sandera. Badan Intelijen Mossad menolak melaksanakan operasi darat yang direncanakan untuk membunuh para pemimpin Hamas di Doha, karena khawatir operasi tersebut akan menggagalkan perundingan gencatan senjata sandera dan merusak hubungan badan tersebut dengan Qatar, mediator utama Timur Tengah, lapor Washington Post, Jumat. Sebaliknya, Israel terpaksa melakukan serangan udara, yang kini semakin diyakini oleh Badan Keamanan Israel gagal membunuh petinggi Hamas yang berkumpul di lokasi serangan hari Selasa di Doha. Keyakinan tersebut diperkuat pada hari Jumat, ketika Hamas mengumumkan bahwa pemimpinnya yang berbasis di Qatar, Khalil Al-Hayya, melakukan upacara pemakaman untuk putranya yang syahid, Hammam, yang secara efektif menepis rumor awal bahwa pemimpin kelompok teror tersebut tewas dalam serangan tersebut. Melansir Israel Times, di tengah dampak dari serangan yang tampaknya gagal, laporan mulai bermunculan mengenai penentangan signifikan terhadap rencana tersebut, baik dari segi cara pelaksanaannya maupun waktu di tengah perundingan penyanderaan yang sedang berlangsung. Seorang pejabat senior yang mengetahui perundingan mengenai kesepakatan pembebasan sandera gencatan senjata mengatakan kepada Channel 12 bahwa sebagian besar lembaga pertahanan merekomendasikan agar serangan itu ditunda. Posisinya jelas, ada kesepakatan untuk pengembalian para sandera di atas meja, dan negosiasi harus diselesaikan. Semua orang memahami konsekuensi bagi para sandera dan bahwa operasi seperti ini pada saat ini dapat membahayakan kemungkinan tersebut, kata pejabat tersebut. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump, yang mengatakan dia sangat tidak senang dengan setiap aspek operasi tersebut.